warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Khairunisa Hanifah Ardi, bisa dipanggil Kak Hanifah. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Di masa pandemi ini, aktivitas adik-adik pasti menjadi terbatas, bukan? Misalnya kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah bersama teman-teman harus dilakukan dari rumah secara daring. Tentunya adik-adik pasti sudah mulai bosan. Meski demikian, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar daring dari rumah. Dan kita doakan juga, semoga virus yang menyerang dunia cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Hampir setiap hari adik-adik melihat atau bahkan mengamati organ gerak manusia dan hewan. Dan adik-adik pasti juga sudah mengetahui apa yang menjadi organ gerak manusia dan hewan ini. Seperti kucing berjalan dengan 4 kaki, lalu ayam berjalan dengan 2 kaki, lalu kita berjalan dengan 2 kaki, lalu mempunyai tangan buat mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Kakak di sini mengambil materi pelajaran tematik tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, kelas 5 semester 1. Dan kita langsung saja ke materinya dan tolong simak baik-baik ya. Pertama, kita akan belajar tentang IPA, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Sistem gerak pada manusia. Manusia sendiri memiliki beberapa komponen dari sistem geraknya untuk memudahkan dalam beraktivitas. Komponen sistem gerak yang ada pada manusia yaitu mencangkup rangka, otot, dan juga sendi. Rangka, otot, dan sendi masih bisa dijabarkan secara rinci lagi. Nah, ini contoh dari rangka manusia. Ada tulang tengkorak, tulang pergelangan tangan atau karpal, lalu tulang ruas jari, tulang pinggul, tulang lutut, tulang ruas jari kaki, tulang betis, tulang paha, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri ya adik-adik. Nah, ini selanjutnya ada contoh otot-otot manusia. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang terakhir ada contoh dari sendi manusia. Yang pertama sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Selanjutnya yaitu organ gerak pada hewan. Sistem gerak yang terdapat pada hewan ini berbeda-beda karena hewan ada hidup yang di air, di darat maupun di udara. Dalam jenisnya, hewan tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Inilah contoh-contoh dari hewan vertebrata. Ada gajah, harimau, monyet, kucing, cecak, kuda, dan jerapah. Lalu ini adalah contoh-contoh dari hewan invertebrata. Ada cacing, ular, siput, semut, laba-laba, dan kuda laut. Selanjutnya, kakak di sini sudah menyiapkan video animasi tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan tolong simak baik-baik ya. Membahas tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Ciri khas dari makhluk hidup adalah bergerak.
Bergerak punya arti yaitu berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Hewan dan manusia bisa bergerak karena adanya alat gerak di tubuh. Alat gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh otot. Yuk kita cari tahu tentang organ gerak pada hewan dan manusia sambil belajar dari rumah. Contoh hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara geraknya masing-masing. Udang adalah hewan invertebrata yang berjalan dengan kaki. Lalat adalah hewan invertebrata yang bergerak dengan sayap. Ubur-ubur adalah hewan invertebrata yang bergerak dengan tentakel. Lintah adalah hewan invertebrata yang bergerak dengan otot perut. Katak adalah hewan vertebrata yang melompat dengan kaki. Langkah-langkah pembuatan alat gerak manusia berupa wayang. Gambarlah rangkaian alat gerak manusia sebagai pola dengan menggunakan pensil dan kardus. Potong kardus sesuai dengan pola gambar yang sudah dibuat. Warnai setiap jenis otot dengan warna yang berbeda-beda. Rangkailah bagian-bagian itu sampai menjadi bentuk rangka manusia. Nah, itu video animasi yang sudah kakak siapkan buat adik-adik semua di rumah. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas teks cerita yang berjudul Macam-macam Wayang di Indonesia. Dan ayo kita membaca bersama-sama. Macam-macam wayang di Indonesia. Selama ini kita mengenal berbagai bentuk wayang seperti wayang kulit, wayang beber, wayang klitik, dan wayang wong. Selain itu, cerita mengenai bagaimana Sunan Kalijogo memakai media wayang untuk berdakwah. Wayang memiliki arti bayangan dalam bahasa Jawa dan dalam bahasa Melayu, disebut baying-bayang. Dalam bahasa Aceh disebut baying. Berdasarkan penelitian, wayang merupakan budaya asli Jawa. Dilihat dari istilah-istilah yang ada pada pertunjukan wayang. Fungsi semula dari pertunjukan wayang adalah sebagai upacara pemujaan kepada nenek moyang bagi penganut kepercayaan Hyang. Saat ini fungsi wayang menjadi media hiburan tradisional. Wayang juga memiliki beberapa macam, antara lain sebagai berikut: wayang beber, lalu wayang purwa, wayang gedok, dan yang terakhir adalah wayang madya. Itu adalah beberapa contoh dari macam-macam wayang. Dan silakan adik-adik untuk membacanya sendiri di LKS. Nah, kita sudah membaca. Mari kita temukan pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Paragraf pertama, pokok pikirannya adalah bagaimana Sunan Kalijogo memakai media wayang untuk berdakwah. Untuk paragraf selanjutnya, silakan adik-adik mencari sendiri untuk tugas kalian untuk belajar. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini. Semoga dapat membantu belajar daring adik-adik di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kakak mempunyai pesan buat adik-adik semua. Selalu jaga kesehatan. Jika adik-adik ada aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan jaga pola makanan kalian semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.